Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halmas Sulaiman dengan NIM D112111015. Di sini saya akan membahas tentang queue with singly linked list atau queue with linked list. Jadi pengertian queue atau antrian adalah struktur data tipe linier yang mengikuti suatu urutan tertentu di mana operasi tersebut dilakukan. Urutannya yaitu FIFO atau first in first out, yang berarti data yang pertama kali masuk ke dalam queue akan menjadi data yang pertama kali keluar. Contohnya seperti ini. NQ adalah ketika kita memasukkan data dan data yang pertama kali masuk akan maju ke kanan seperti ini contohnya dan akan menjadi front atau ke depan. Dan ketika kita DQ atau mengeluarkan datanya, otomatis data yang pertama kali masuk akan pertama kali keluar. Lalu untuk linked list-nya, linked list merupakan koleksi linier dari data yang disebut sebagai node, di mana setiap node akan menunjuk pada node lain melalui sebuah pointer. Biasanya pointernya itu next. Kalau singly itu tidak ada pref ya. Linked list dapat didefinisikan pula sebagai kumpulan node yang mempresentasikan sebuah sequence. Contohnya gambarnya di sini. Jadi sebuah linked list hanya memiliki satu penghubung ke node lain disebut sebagai single linked list. Di dalam sebuah linked list ada satu pointer yang menjadi gambaran besar, yakni pointer head. Jadi head itu adalah pointer kepala yang menunjuk pada node pertama di dalam linked list itu sendiri. Sebuah linked list dikatakan kosong apabila isi pointer head adalah null. Jadi kalau headnya null berarti kosong gitu. Nah, contohnya seperti ini. Seperti gambar ini. Ya, langsung saja kita ke sintak program queue with singly linked list atau queue with linked list. Nah, ini adalah sintak programnya. Nah, karena ini linked list, otomatis kita itu membutuhkan struct atau antrian. Di sini saya menamakan antriannya adalah antrian atau menamakan struct-nya itu adalah antrian ATM ya. ATM uang dengan judul antrian ATM LL atau linked list. Di sini saya akan menginputkan nama dan umur si nomor antrian atau si yang mengantri dengan pointer next di antrian ATM LL. Selanjutnya, ini adalah maksimal data dan pointer pada data. Data pada maksimal antrian linked list itu adalah 5. Jadi hanya 5 data saja saya menginputkan atau memasukkannya di sini. Dengan pointer pada antrian ATM LL adalah ada head untuk kepala, ada tail untuk ekor atau akhir, lalu ada car atau current, ini pointer pembantu biar enggak traversing. Biasanya kalau teman-teman sih pakainya TMP ya. Lalu di sini ada pointer del untuk menghapus, tanda hapus. Lalu ada pointer new node untuk node yang baru. Ini adalah hitungan untuk linked list-nya. Di sini saya menamakannya in count LL atau count linked list. Jika kepalanya itu kosong atau headnya itu kosong, maka akan return 0. Tetapi jika tidak kosong, di sini saya menambahkan in banyak sama dengan kosong, lalu menggunakan pointer current-nya itu jadi head. Lalu ketika current tidak sama dengan 0 atau headnya atau current-nya tidak kosong, maka si current ini akan mengakses next ya. Current-nya itu mengakses next, lalu di sini ada increment banyak plus. Setelah itu return banyak. Nah, ini adalah ball is full LL atau ball is full linked list. Ini ketika antrian penuh. Jadi ketika antrian penuh itu akan memunculkan suatu alert bahwa antriannya penuh. Di sini jika si count LL, nah count LL itu yang ini, yang tadi, sama dengan maksimal antrian. Nah, maksimal antriannya itu adalah 5. Jadi kurang lebih jika si hitungannya itu sama dengan 5, maka akan return true. Jika tidak, maka akan return false. Nah, ini ketika antrian kosong. Di sini saya menambahkan bool is empty LL linked list. Jika count LL-nya kosong, return true. Jika tidak, return false. Nah, ini adalah NQ atau penambahan ketika kita memasukkan data. Ini adalah functionnya dan subprogramnya. Di sini saya menambahkan void NQ linked list dengan ininya string nama dan integer umur.
Lalu jika is full, jika penuh, maka akan menampilkan antrian penuh gitu. Jika tidak atau jika kosong, maka si head ini akan membuat node yang node baru itu menjadikannya head gitu. Setelah itu si node baru mengakses nama yang ditulis nama. Lalu headnya juga mengakses umur dan disimpan di umur. Setelah itu headnya mengakses next yang sama dengan null. Karena ini baru satu node gitu. Lalu tailnya menjadi head. Tailnya itu sama dengan head. Jika tidak kosong, si new node sama dengan antrian baru pada ATM linked list. Lalu new node-nya mengakses nama sama seperti yang atas, hanya saja ini bedanya ini di new node dan ini di head. Kita lanjut. Lalu si tail-nya mengakses next. Jadi tail yang sebelumnya ini mengakses next, yang next-nya itu jadi new node gitu. Lalu tail-nya jadi sama dengan new node. Jadi new node ini adalah data yang terakhir gitu. Selanjutnya ini adalah void di queue linked list. Ini untuk menghapus data. Jika kosong maka akan menampilkan data antrian kosong sama seperti sebelum-sebelumnya. Jika tidak maka pointer del ini menjadikannya head. Lalu headnya itu mengakses next. Lalu del juga mengakses next yang menjadikannya null. Lalu kita menghapus pointer delete-nya. Nah, itu proses untuk penghapusan atau di queue linked list. Selanjutnya untuk menghapus atau destroy atau clear, jadi menghapus semua datanya gitu ya. Di sini saya menambahkan subprogram dengan dengan nama function clear linked list. Jika kosong seperti biasa is empty, data antrian kosong. Dan jika tidak, maka si current-nya berubah menjadi head. Ketika current tidak sama dengan null, maka del menjadi current. Lalu current-nya mengakses next dan del mengakses next yang menjadikannya null. Setelah itu delete del. Lalu di sini ada tambahan lagi sedikit, karena biar kosong gitu, biar berjalan dengan baik, maka si head-nya sama dengan null dan tail-nya sama dengan null, maka datanya akan hilang semua. Lalu ini ada void display linked list untuk menampilkan data. Di sini saya memunculkan dulu data antrian ya buat judul. Jika kosong sama seperti sebelumnya juga, data antrian kosong. Tetapi jika tidak kosong maka akan menampilkan banyak data antrian yang diisi dengan data dari count linked list ya. Lalu current-nya sama dengan head. Lalu di sini saya menambahkan nomor untuk nomor urut dimulai dari 1. Ketika nomornya ini kurang dari sama dengan maksimal antrian, maka akan menampilkan jika current tidak sama dengan null, maka akan seperti ini, cout, lalu nomor, lalu ditambahin titik. Setelah titik baru si current-nya mengakses nama, langsung saya tambahin strip buat pembatas. Dan si current-nya juga mengakses umur, jadi menampilkan data umurnya. Setelah itu diakhiri dengan tahun dan endline supaya ke enter gitu ya, line baru. Lalu si current-nya itu sama dengan current yang mengakses next. Di sini saya mengoutputkan atau cout nomornya masih tetap, dan hanya saja di belakang nomor ini atau sesudah titik akan ada tanda kosong. Setelah itu nomor plus-plusnya ini sebanyak maksimal antrian pada linked list. Lalu di sini untuk endline saja, di sini saya endline-nya 2 kali ya. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Lalu di sini ada in main-nya, tapi di sini kita hapus terlebih dahulu supaya jelas. Ya, langsung saja. Misalkan di sini saya akan enqueue atau memasukkan data. Misalkan di sini kita tambahkan dulu saja, kita memanggil enqueue, lalu kita masukkan datanya. Misalkan namanya yang pertama itu kan nama. Misalkan namanya itu Wahyu. Lalu kita tambahin koma untuk menambahkan umur misalkan 30. Setelah itu di sini jangan lupa ketika akhirannya itu kita itu harus ngedisplay atau menampilkan datanya. Maka di sini kita tulis display LL karena di atas sudah dituliskan bahwa fungsinya itu display LL nama fungsinya. Nah, setelah ini baru kita jalankan. Ada yang error di NQU. Oh, ininya. Ya, kita jalankan. Bentar.
Oh, ini LL-nya lupa. Nah, kita sudah memasukkan datanya 1 ya. Maka di sini ada data antrian. Di sini kita tambahin dulu aja biar gak pusing. Inline. Nah, di sini ada data antrian ya. Banyak data antriannya 1 karena kita hanya memasukkan 1. Lalu nomor satunya itu adalah Wahyu ya, 30 tahun gitu. Di sini itu yang lainnya kosong karena datanya belum diisi. Dan kenapa datanya ada 5? Karena di atas kita sudah menyeting bahwa si datanya itu maksimal antriannya adalah 5. Nanti kita coba ketika antriannya atau datanya lebih dari 5 bakal menampilkan seperti apa. Lalu misalkan di sini kita inputkan beberapa data lagi. Ini kita copy aja. Nah, misalkan di sini datanya sudah 5 ya. Kita running dulu. Nah, sudah berjalan. Di sini data antriannya banyak antriannya 5 karena kita sudah menginputkan 5 ya. Dan di sini ada nama lalu ada umur-umurnya. Di sini kita coba menambahkan data lagi. Ini data yang pertama anggap ya. Ini data kedua. Kita nambahin lagi. Oh, ini tuh ada yang salah. Ini harusnya pakai N ya. Ada yang salah tapi tidak apa-apa. Hanya nama. Kita di sini coba menambahkan data lagi. Misalkan Rian dengan umur 100. Lalu kita display lagi di sini. Kita jalankan. Nah, ketika kita memasukkan data lagi, maka data yang Rian yang terakhir kali kita masukkan tidak akan tampil di data kedua ya. Dan menampilkan antrian penuh seperti itu. Lalu misalkan kita hapus ini, kita hapus aja. Hapus dulu. Lalu kita akan menghapus ya, menghapus data atau menarik data. Karena ini queue dengan sistem FIFO, first in, first out. Di sini kita akan coba menghapus datanya dengan DQLL ya. Kita sekali DQLL. Setelah itu kita display kembali. Karena tadi ini itu prosesnya FIFO, maka yang first in akan first out gitu. Ini kan first in nih. Ini yang pertama kali masuk otomatis. Wahyu ini yang pertama kali masuk akan hilang. Lalu Dayat ini posisinya ke atas, Alma ke nomor 2, dilanjut seterusnya. Kita coba. Nah, seperti ini. Yang Wahyu tadi sudah hilang ya, karena datanya sudah di DQ atau kita keluarkan. Lalu di sini kita coba untuk menghapus semua yang tadi ya, yang clear adalah untuk menghapus semua data. Datanya kita hapus, lalu kita tampilkan lagi. Ini kita hapus juga yang ini karena sudah tidak butuh. Lalu di sininya kita tambahin dulu lain aja baru ya biar nggak ke bawah gitu, biar nggak kehalangin. Selanjutnya kita coba. Nah, ini yang pertama datanya yang ini. Setelah itu kita melakukan clear link list atau clear data semua, maka akan menampilkan data antrian, data antrian kosong karena sudah dihapus ya. Ya itulah tentang queue link list atau queue dengan link list. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.